Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Arianto dan teman saya Muhammad Jeffrey Nurdiansyah. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bab pembelajaran SKI tingkat SMA kelas 10 semester genap, yaitu yang tema perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini langsung saja. Yang pertama ada pemimpin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai jasa atau prestasi yaitu memerangi orang murtad. Abu Bakar sendiri ini paling benci yaitu dengan orang-orang murtad. Kenapa kok bisa murtad? Karena setelah Nabi wafat itu banyak pembangkang atau orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nah, bagaimana menghadapi peristiwa ini? Abu Bakar yang pertama mengharuskan semua penduduk Madinah untuk lebih sering berdiam di masjid hingga mereka dapat benar-benar mempersiapkan dan mempertahankan diri jika sewaktu-waktu ada musuh, ya teman-teman. Kemudian mengatur para penjaga perbatasan Madinah dan wajib untuk tetap berjaga di pos masing-masing. Kemudian setiap pos penjagaan ditanggung jawab oleh para sahabat besar. Kemudian ada kodifikasi Al-Quran. Nah, ini banyak para syuhada yang meninggal di medan perang. Nah, ini atas usul Sayyidina Umar, kemudian di ACC Abu Bakar. Nah, setelah itu Abu Bakar menyatukan tulisan Al-Quran agar tidak hilang dan musnah. Kemudian ada perluasan wilayah Islam. Nah, di sini ke Persia dan Syria, Romawi Timur, Kaisar Heraklius. Nah, Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid dan Mutsanna bin Harithah sebagai panglima dan mereka menuai kesuksesan, alhamdulillah. Setelah itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada kedua panglima tadi ini, Khalid dan Mutsanna, untuk membantu bergabung dengan pasukan yang ada di Syria. Yang kedua ada Umar bin Khattab, yaitu prestasinya atau perkembangan Islam setelah dipimpin Umar. Yang pertama, menetapkan penanggalan Islam. Nah, ini awal dari penanggalan Islam tepatnya pada 16 Hijriah atas usulan Ali. Kemudian memperluas wilayah Islam. Nah, pada tahun 14 ini Sayyidina Umar mulai melakukan perluasan wilayah. Ya, teman-teman bisa baca di sini Yordania ini pada tahun 16, kemudian Baitul Maqdis ini sudah mulai dikuasai Islam. Kemudian merenovasi Masjid Nabawi pada tahun 17 Hijriah. Beliau memperluas Masjid Nabawi, direnovasi atau diperbaiki lagi. Kemudian memperbaharui organisasi negara. Di sini pada masa Rasulullah ini tatanan negara sangat sederhana, atau bisa dibilang wilayah Islam masih kecil, ya teman-teman. Nah, akan tetapi pada masa Umar di sini tuh sudah alhamdulillah sudah sangat meluas, sehingga beliau membuat organisasi pemerintahan yang berguna untuk memudahkan pekerjaan beliau. Ya, dikutip dari Imam Asy'uti Tarikh Al-Khulafa halaman 133 dan 134. Nah, lanjut ke khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Di sini banyak sekali ini Utsman. Yang pertama, memperluas wilayah. Nah, kemudian perluasan ini banyak sekali dari arah Persia. Ini wilayah Balkh, Turkistan, Hirat, Kabul, Ghazni, Khorasan, Nisapur, Tus, dan Merv jatuh di tangan Islam pada tahun 30 Hijriah. Kemudian membuat armada laut yang tangguh. Nah, pada masa ini tentara negara ini mulai ditata, dirapikan lagi.
kemudian perluasan dan renovasi Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram di Mekah, pembukaan mushaf, membangun perekonomian masyarakat ditata lebih baik lagi, kemudian membangun pengaturan administrasi negara, membuat kantor pengadilan negara. Yang terakhir yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini selama pemerintahan beliau ini tidak banyak ya teman-teman perkembangan agama Islam, akan tetapi beliau melakukan kebijakan khususnya di politik. Ya, ini yang pertama, Khalifah Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Kemudian beliau kembali menerapkan kebijakannya Sayyidina Abu Bakar berkaitan dengan distribusi keuangan negara. Cuma itu ya. Kemudian Khalifah Ali ini menjalankan kebijakannya Umar, tidak menugaskan para sahabat besar untuk memimpin suatu wilayah, tapi mereka meminta untuk tetap tinggal di Madinah, tidak keluar dari sana demi keselamatan mereka. Nah, di sini tetap was-was dan menjaga kelangsungan urusan pemerintahan di berbagai wilayah negara Islam. Kemudian yang terakhir, Khalifah Ali mengganti beberapa wali kota dan gubernur yang dulunya diangkat oleh Sayyidina Utsman, seperti wali kota Mekah yaitu Khalid bin Sa'id bin Ash diganti oleh Husam bin Al-Abbas. Kemudian wali kota di Madinah yaitu Sahal diganti oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian untuk di wilayah Yaman ini dipercayakan kepada Ubaidillah bin Al-Abbas. Itu teman-teman ya dari saya. Kemudian untuk kesimpulannya, ini masa Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama ya Abu Bakar ini menjabat selama 2 tahun 3 bulan. Nah, kemudian yang kedua Khalifah Umar bin Khattab menjabat 10 tahun 6 bulan. Nah, kemudian untuk masa jabatan Khalifah Utsman ini selama 12 tahun. Nah, kemudian terakhir pada Khalifah Ali selama 5 tahun. Di antara para khalifah-khalifah ini yang paling lama memimpin yaitu Khalifah Utsman ibn Affan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.